Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian ini berdasarkan kajian dari UNICEF, yaitu pendapatan isi rumah melonjak kemiskinan masih ketara, yang dilaporkan pada tanggal 5 Agustus 2024. Pendapatan median bulanan rumah tangga di negara Malaysia telah meningkat signifikan hingga mendekati Rp3.000 Malaysia, naik 32% dibandingkan dengan tingkat sebelum pandemi COVID-19. Sementara itu, tingkat pengangguran telah menurun dari 12% pada awal 2021 menjadi 5,9% pada Oktober 2023. Meskipun menunjukkan pemulihan yang signifikan dalam mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi, kemiskinan tetap menjadi isu yang mencolok, terutama di kalangan perempuan, anak-anak, dan individu dengan disabilitas. Hal ini merupakan temuan dari survei bertajuk Ranjau Sepanjang Jalan. Tinjauan berulang tentang dampak biaya hidup pasca pandemi terhadap rumah tangga berpendapatan rendah di Kuala Lumpur. Kajian ini dilakukan oleh UNICEF pada 14 Oktober hingga 16 November 2023. Tingkat kemiskinan tetap tinggi, yaitu 41% pada Oktober 2023. Meskipun telah menurun dibandingkan dengan awal 2021. Di antara kepala rumah tangga perempuan, tingkat kemiskinan mencapai 59%, sementara tingkat kemiskinan tertinggi tercatat pada rumah tangga yang dipimpin oleh individu dengan disabilitas, yaitu 67%. Tingkat kemiskinan ekstrim tercatat sekitar 8%, dengan angka tertinggi berada pada rumah tangga yang dipimpin oleh individu dengan disabilitas, yaitu 17%. Meskipun terjadi peningkatan dalam pasar tenaga kerja dan pendapatan, tingkat kemiskinan tetap tinggi. Perlu diingat, tingkat kemiskinan di Kuala Lumpur, wilayah terkaya di Malaysia, berada di bawah 2%, sekitar 1,4 atau 1,5%. Namun, di rumah susun berbiaya rendah di Kuala Lumpur, angkanya mencapai 41%. Ini jauh lebih tinggi meskipun telah menurun dari 45% selama pandemi. Situasi ini sangat mengkhawatirkan. Di antara kepala rumah tangga perempuan, tingkat kemiskinan mencapai sekitar 60%, yang berarti 6 dari 10 hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk rumah tangga yang dipimpin oleh individu dengan disabilitas, angka ini meningkat menjadi 67%. Pendapatan dan peluang kerja memang mengalami peningkatan, tetapi jumlah orang miskin tetap tinggi, jauh di atas tingkat nasional atau negara bagian. Ini dikatakan oleh Ketua Peneliti UNICEF, Dr. Muhammad Abdul Khalid. Survei tersebut juga mengungkapkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat program perlindungan sosial dan bantuan, terutama karena 40% pekerja tidak memiliki perlindungan sosial berbasis pekerjaan. Angka tertinggi ditemukan di kalangan pekerja mandiri, yaitu mencapai 92%. Dalam sampel pekerja, 40% tidak memiliki perlindungan sosial, dengan pekerja mandiri berada pada situasi terburuk. Nah, kenaikan harga, terutama pada makanan, memberikan tekanan finansial yang signifikan bagi rumah tangga. 8 dari 10 rumah tangga kesulitan memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, lebih tinggi dibandingkan dengan 7 dari 10 yang dilaporkan selama pandemi. Sebanyak 90% rumah tangga menghadapi dampak kenaikan hidup, terutama terkait harga makanan. Sekitar 50% merasa kondisi keuangan mereka semakin memburuk dibandingkan tahun 2022. Saat ditanya bagaimana mereka menghadapi kenaikan biaya hidup, jawabannya adalah, saya bekerja lebih keras, lebih lama, mengambil pekerjaan tambahan dan mengurangi pengeluaran, baik untuk barang non-esensial maupun konsumsi makanan. Hal ini berdampak pada anak-anak, di mana 1 dari 2 anak makan kurang dari 3 kali sehari, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesejahteraan mereka di masa depan. Survei tersebut juga menyoroti masalah lain, termasuk tantangan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di kalangan keluarga berpendapatan rendah.
tekanan mental orang tua yang melebihi tingkat selama pandemi, serta kebutuhan mendesak akan bantuan tunai dan pengendalian harga barang makanan yang dianggap lebih penting oleh rumah tangga dibandingkan subsidi bahan bakar. Nah, teman-teman, kita coba saksikan di sini sebuah video yang menyajikan tentang suasana ataupun pendapat dari salah satu mantan Perdana Menteri Malaysia, yaitu Bapak Mahathir Mohamad. Yuk kita saksikan. Di Malaysia ini orang Melayu tidak ramai dalam bandar. Mereka tinggal di luar bandar dan rata-rata mereka miskin. Tengok, okey, DBKL harus pantau dan tengok keadaan seperti ini. Alright, bukan tutup mata saja DBKL, penguasa di Bandaraya Kuala Lumpur. Okey, ini bandaraya ibu kota negara kita, di mana tengok seperti sampah sarap. Okey, macam kita tinggal di negara Bangladesh. Adakah ini negara kita? Right? Satu ketiga ini Jalan Silang ni adalah satu tempat yang dikatakan heritage. Banyak Bangladesh ya. Heritage ibu kota negara kita, tapi ini sekarang tak ada heritage dah. Dan jadi macam ibu kota seperti Dhaka, seperti warga asing yang dulu sini semua ramai. Macam mana warga asing tanpa pasport yang sah boleh masuk Malaysia dan bekerja di tapak REE Nadir Bumi milik Menteri Besar Incorporated? Sanusi selaku pengerusi Menteri Besar Incorporated sangat tak masuk akal kalau Sanusi kata dia tidak tahu. Jika bawa masuk warga asing tanpa dokumen yang sah, ini satu kesalahan yang sangat berat, seolah-olah menjual kedaulatan negara kita. Ya, teman-teman, ini adalah situasi yang tentu tidak dalam kondisi baik ya, ketika masalah kemiskinan itu sesuatu yang cukup menghantui di suatu negara, dan ini terjadi di negara manapun, termasuk di Indonesia, termasuk di Malaysia ataupun negara maju, yaitu ada faktor-faktor kemiskinan tersebut. Adapun penyebab dari kemiskinan itu ya macam-macam ya, mulai dari kemampuan dari suatu negara yang tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan, kemudian lapangan pekerjaan yang memang tidak tersedia secara maksimal sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga yang terjadi adalah kurang kemampuan dari para pekerja tersebut untuk melakukan pekerjaan. Dalam arti kata di sini, pekerjaannya memilih pekerjaan yang ingin dia kerjakan. Nah, yang terjadi di negara tetangga kita, Malaysia, adalah seperti yang dikatakan oleh Perdana Menterinya, bahwa mereka itu orang Melayu tempatan rata-rata memilih pekerjaan. Jadi mereka lebih memilih pekerjaan di perkotaan daripada mereka harus bekerja di pinggir-pinggir perkotaan. Kenapa kok seperti itu ya? Ya jelas, kerja di perkotaan itu enak. Kenapa? Jamnya sudah diatur, terjamin baik dari sisi kebersihan, keamanan, dan juga makanan ya. Kemudian juga mungkin lebih enjoy dengan situasi dari pekerjaan tersebut, yang jelas juga tidak berkotor-kotor dan tidak berkeringat. Ini yang menyebabkan akhirnya banyak bidang-bidang pekerjaan yang memang harus dilakukan dengan tenaga, yang harus dilakukan dengan kotor-kotor, ditinggalkan oleh warga tempatan. Lalu peluang ini diisilah oleh para pendatang asing yang memang sengaja didatangkan, terutama dari Indonesia, ya, kemudian dari Bangladesh, kemudian dari India. Tetapi pada tahun-tahun terakhir ini ya, dari Indonesia itu memang sudah dikurangi jumlah pekerja yang ada di Malaysia, karena tenaga kerja yang dari Indonesia ini sudah banyak juga yang bekerja di negara-negara lain. Karena apa? Tingkat kebutuhan untuk pekerjaan di Malaysia ini adalah untuk perkebunan, pertanian, ya, kemudian juga sektor konstruksi ataupun bangunan. Inilah kebanyakan lapangan pekerjaan yang disediakan untuk para pekerja asing, di mana lapangan pekerjaan ini tidak diisi atau tidak mau diisi oleh warga tempatan. Mereka tidak mau melakukan pekerjaan seperti itu. Nah, jadi dari sini bisa kita melihat bahwa
yang dikatakan oleh Perdana Menteri Malaysia itu sendiri atau mantan Perdana Menteri Bapak Mahathir Mohamad ini bisa dikatakan cukup benar ya, bahwa pekerja ataupun warga negara Malaysia itu adalah pemalas ya, dalam arti kata tidak mau atau memilih pekerjaan yang mereka ingin lakukan. Ya tentu saja yang enak-enak ya yang dipilih. Nah, kalau di Kuala Lumpur ataupun di kota-kota besar yang lainnya, sepanjang pengamatan Pak D, mereka ya para warga tempatan yang memiliki kios-kios ataupun kedai-kedai ataupun ruko-ruko, cenderung mereka menyewakan tempat-tempat tersebut untuk berdagang para warga asing, terutama dari warga Bangladesh. Jadi bukan warga tempatan yang berdagang di kios-kios tersebut, justru mereka menyewakan saja. Nah ini kan lucu gitu loh. Di satu sisi mereka ingin bahwa mereka tetap eksis sebagai yang menguasai ekonomi di dalam negeri Malaysia. Tetapi di sisi lain, mereka justru memberikan peluang kepada pekerja asing untuk melakukan pekerjaan perdagangan yang seharusnya ya tidak boleh dilakukan oleh pekerja asing. Jadi ini benar-benar suatu kondisi yang kontradiktif ya, yang memang seharusnya tidak terjadi. Dan untuk sekarang ini pemerintah dari Malaysia sendiri di tahun 2024 ini sedang gencar-gencarnya untuk merazia para pendatang asing yang ilegal atau disebut dengan istilahnya pati. Ini untuk mengurangi ya tingkat kriminalitas, kemudian tingkat kekumuhan, kemudian tingkat perkembangan penduduk yang tidak terkendali. Ya tentu ini adalah satu hal yang memang seharusnya memang dilakukan ya untuk pekerja yang memang tidak seharusnya ada di negara tersebut. Namun ini ya tidak menjamin tingkat kemiskinan di negara Malaysia terhadap warga tempatan itu akan bertumbuh dengan signifikan. Dikarenakan apa? Dikarenakan ekonomi untuk sekarang ini masih banyak ya yang dikendalikan oleh para pendatang-pendatang asing terutama dari Bangladesh. Nah, bagaimana nih menurut pendapat teman-teman mengenai kondisi yang seperti ini? Nah, daripada cukup dulu ya. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.